Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini akan meresmikan ruang publik terpadu ramah anak Erpetra Kalijodo. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub serta pilot drone Rizky Andrianto. Kezia, fasilitas apa sajakah yang ada di Erpetra Kalijodo? Ya, selamat pagi Elisa. Untuk di Erpetra dan RTH Kalijodo ini tentu dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Salah satunya yang memang menarik perhatian sekali adalah arena skatepark dan juga pumping track yang ada di sebelah kiri saya. Di sana ada arena skatepark dan pumping track berskala internasional. Dan ini meskipun Erpetra dan RTH ini belum diresmikan, namun sejak awal tahun masyarakat sudah sangat ramai untuk mengunjungi arena skatepark tersebut. Selain dari arena skatepark, yang paling menarik perhatian saat ini adalah dinding mural atau graffiti yang ada di belakang saya. Meskipun belum rampung seluruhnya, namun mural yang akan digambar di lahan seluas 24 x 8 meter ini tentunya memiliki pesan khusus, yaitu menceritakan sejarah khusus dari Kalijodo sendiri, sejarah kelam, kemudian perubahan dari Kalijodo nantinya akan dituangkan oleh para bomber atau yang biasa dikenal dengan pelukis grafiti di dinding 24 x 8 meter tersebut. Selain itu di sisi sebelah sana atau di sisi Erpetra, di sini adalah sisi RTH atau ruang terbuka hijau. Sedang untuk di sisi RTH sendiri, maksud kami di sisi Erpetra di sebelah sana sudah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas untuk ruang publik terpadu ramah anak seperti lapangan futsal, kemudian di sana ada perpustakaan, arena bermain anak. Dan yang menariknya Lisa, meskipun baru akan diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, akan tetapi seluruh fasilitas di Erpetra dan RTH ini sudah mulai ramai digunakan oleh masyarakat. Bahkan jalan setapaknya saja sudah setiap pagi maupun sore hari sudah ramai digunakan oleh para lansia atau orang tua untuk sekedar berjalan dan menyehatkan badan. Hari ini rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan meresmikan, dan saat ini sudah disiapkan sejumlah kursi, kemudian sound system juga sudah mulai disiap, dan nanti pukul 4.30 rencananya Ahok akan datang langsung. Selain untuk meresmikan Erpetra dan RTH, juga akan meletakkan batu pertama untuk pembangunan Masjid Al-Mubarak di kawasan Kalijodo ini. Elisa. Ya, Kezia, hingga kini sudah berapa Erpetra yang ada di Jakarta? Ya, sesungguhnya Basuki Cahayapurnama atau Gubernur DKI sendiri mengklaim bahwa sudah ada 188 Erpetra yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, tentunya dengan sumbangan dana dari CSR perusahaan-perusahaan. Akan tetapi memang baru 71 saja yang diresmikan, dan nantinya Erpetra dan RTH Kalijodo ini akan menambah daftar panjang dari yang akan diresmikan. Selain itu juga ditargetkan di tahun 2017 ini akan ada 100 lagi Erpetra yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka dan ruang kumpul yang sebelumnya jarang ada di DKI Jakarta. Memang jumlahnya nanti jika digabungkan ada sekitar 280 hingga 300. Ini masih sedikit jika dibandingkan dengan ideal. Idealnya jika dibandingkan dengan masyarakat Jakarta 10 juta orang, sebenarnya 2.500 orang ini harusnya memiliki satu ruang terbuka sendiri. Jadi jika dihitung harusnya ada 4.000 Erpetra di DKI Jakarta ini. Akan tapi tentu ini pembangunannya membutuhkan waktu, tentu juga untuk masalah dananya membutuhkan waktu untuk dikumpulkan dari CSR perusahaan. Elisa. Baik, terima kasih Kezia untuk laporannya. Demikian pemirsa laporan Kezia Netania dan juru kamera Said Kutub serta pilot drone Rizky Andrianto dari Erpetra Kalijodo. Ratusan rumah di perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Selasa kemarin terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Ya, sementara itu hujan deras mengguyur wilayah Tangerang mengakibatkan jalan raya Regency terendam setinggi 50 cm. Hujan deras juga membuat akses jalan Inspeksi Kalimalang Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi terendam air dengan ketinggian 60 cm dan membuat akses jalan terganggu. Ratusan rumah di perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Depok, Jawa Barat kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Kalilaya dan hujan deras yang mengguyur kota Depok sejak Senin malam. Dengan cepat, air mengenangi ratusan rumah, membuat warga menutup akses jalan masuk perumahan. Semalam, Pak, habis jam 4
Jam 4 sore, 4 jam pagi. Iya, jam 4 pagi tadi. Hujan deras. Hujan sampai jam 2. Ini berapa rumah yang terendam? Ini ya, hampir 500-an lebih. Ratusan rumah. Ya, di Cengkeh 1-2. Di 1-2. Ya, panjang ini. Ketinggian air sampai berapa, Bang? Di bawah 1 meter. Ya, ada sekitar 80 cm ada. Ada, ya. Di dalam ada 80-an cm. Udah ada yang ngungsi, warga? Belum ada. Hujan deras juga mengguyur wilayah Tangerang. Akibatnya, Jalan Raya Regensi Priuk Kota Tangerang, Banten terendam setinggi 50 cm dan membuat aktivitas warga terganggu. Selain merendam jalan, hujan deras juga membuat sejumlah wilayah lainnya di Kota Tangerang ikut tergenang hingga ketinggian 60 cm. Akibatnya, akses jalan dari Kabupaten Tangerang menuju Kota Tangerang terputus. Biasa lewat sini atau bagaimana? Iya, lewat sini. Jadi kan ada banjir nih, Bu. Merasa terganggu nggak? Ibu dari mana mau kemana? Mau pulang sekolah. Oh, anaknya di sekolah? Sekolah, ya. Terus sarannya seperti apa, Bu? Harapannya seperti apa? Ya, jangan banjir lagi lah. Repotkan atau bagaimana? Repot. Aktivitas jadi terganggu, Bu, ya? Iya. Untuk mengatasi banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang mensiagakan 2 truk yang diperuntukkan membantu warga menyeberang. Sejauh ini ada 6 titik banjir di wilayah Kota Tangerang dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. 6 titik tersebut adalah Perumahan Alamanda, Villa Regensi, Ciledug, Candulan, dan Taman Sari. Banjir yang merendam sejumlah wilayah diakibatkan curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Hasil pemantauan saya, ada 6 titik di wilayah Kota Tangerang yang tergenang banjir. Kisarannya 20 sampai 60 cm. Sejauh ini belum ada pengungsi karena hanya genangan aja, air seliwat. Itu pun masih bisa dikondisikan. Genangan air yang terjadi di 6 titik akibat apa sih, Bang? Sebetulnya mah akibat satu drainase, kedua juga turap yang di total persada ini memang belum diturap. Hujan deras juga mengakibatkan akses jalan inspeksi Kalimalang Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Air dengan ketinggian 60 cm membuat akses jalan penghubung Kota Bekasi dan Jakarta terganggu. Arus lalu lintas tersendat di kedua arah. Tadi mulai jam 2 hujan. Ya, langsung naik. Tingginya berapa, Bang? Kita semeteran lebih. Terus ini jalan dari arah kemana? Kita akan Bekasi, Jati itu Melayu. Ya. Ya. Di lokasi banjir telah disiagakan 3 mobil pompa dari Kementerian Pekerjaan Umum Kali Ciliwung Cisadane serta pemerintahan Kota Bekasi dan dari Kesatuan Brimob. Mesin pompa air tersebut diklaim dapat menyedot air dengan kapasitas 80 liter per detik. Ada 1 mobil pompa, cuma 1 mobil pompa itu 2 unit pompa. Kapasitas 80 liter per detik 1 pompa. 2 pompa jadi 160. Kalau lama tergantung debit air. Tergantung debitnya, Pak. So, kali Cakung masih tinggi. Ini juga kayaknya ada rebusan. Asal nggak hujan lagi aja, mungkin cepat surutnya. Pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, Berita 1. Buruknya drainase dan tingginya curah hujan mengakibatkan pemukiman warga di perumahan Untirta, Serang, Banten, Selasa kemarin terendam banjir dengan ketinggian mencapai setengah meter. Senada di wilayah Bekasi, jalan tol Jakarta Cikampek juga digenangi air setinggi 65 cm. Hujan yang mengguyur di wilayah Serang, Banten sejak semalam membuat rumah warga di perumahan kampus Untirta Serang, Banten terendam banjir. Selain rumah warga, jalan menuju pusat kota juga terendam banjir. Hal ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Banjir ini selain disebabkan tingginya curah hujan di wilayah Banten, sistem drainase di sekitar perumahan juga cukup buruk. Pagi lah, sekitar jam 3 ya. Subuh? Iya, subuh pagi. Itu mulai naik? Mulai naik. Kalau banding tahun sebelumnya ya inilah yang tingginya airnya. Dulunya waduh, dulunya nggak bisa. Sementara itu, kemacetan terjadi menuju Jakarta di dalam tol Jakarta Cikampek, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disebabkan banjir yang terjadi dengan ketinggian hingga 60 cm.
Akibat genangan tersebut terjadi kemacetan panjang hingga 10 km. Genangan juga diakibatkan saluran pembuangan air dari dalam tol tidak berfungsi sehingga membuat setengah badan jalan tol Cikampek menuju Jakarta mengalami kemacetan panjang. Tim Liputan Berita 1 Daerah.